Ada satu pemuda dari Inggris, dari Liverpool, Inggris. Satu hari dia kepengen berlayar, naik kapal laut pergi ke satu kota yang lain. Tapi dia ini uangnya kurang, maka dia bekerja mati-matian sebagai buruh, kumpul uang. Lalu dia bisa beli tiket satu. Tapi tiketnya ini hanya pas untuk tiket. Dan setelah itu tidak ada uang yang lain, tidak ada cadangan uang yang lain. Dia pikir nanti di atas kapal makan minum bagaimana, karena ini uang pas habis untuk tiket. Tapi dia bilang, tidak peduli, naik kapal ini perjalanan 1 minggu, biar saya puasa saja di atas kapal. Dan akhirnya dia beli tiket, dia naik kapal. Dia karena sudah tidak punya uang yang lain, maka dia puasa, tahan lapar, tahan haus. Dia jalan-jalan, dia lihat, wah, di ruang makan ada banyak orang makan dan minum dengan enaknya. Dia tahan saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat lapar setengah mati. Dan dia pikir, ini kalau saya tidak makan, ini akan segera mati. Tapi dia pikir, kalau saya makan terus tidak bisa bayar, mereka lempar saya ke laut dan mati juga. Kalau saya tidak makan, saya mati. Mati dalam keadaan lapar. Tapi kalau saya makan dan tidak bayar, terus mereka lempar saya ke laut, saya mati juga, tapi dalam keadaan kenyang. Saya pilih mana? Mati dalam keadaan kenyang atau mati dalam keadaan lapar? Dia pikir-pikir, lebih enak mati dalam keadaan kenyang. Maka dia agak jengkel. Dia pergi ke dalam ruang makan dan dia bilang kepada pelayan, bawa makanan yang paling enak, taruh di sini semua, sebanyak-banyaknya minuman yang enak, taruh di sini. Begitu dia sudah taruh semua, dia mulai makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya. Selesai, dia bilang, sekarang sudah kenyang, saya tidak bisa bayar. Kalau mereka mau lempar ke saya ke laut, lemparlah, yang penting sudah kenyang. Setelah itu dia iseng-iseng pergi ke pelayan di depan dan dia berkata, sebelum mati saya mau tahu saya makan semua itu harga berapa. Lalu dia pergi tanya pelayan, hitung ini semua, berapa biayanya? Pelayannya bingung, loh, kenapa mesti hitung, Pak? Loh, itu semua yang sudah saya makan semua ini harga berapa? Dia bilang, Pak, tidak usah bayar. Loh, kenapa tidak usah bayar? Karena waktu Bapak beli tiket itu sudah termasuk makanan. Ya kan? Wah, dia bilang, waduh, menyesal kalau tidak 1 hari pertama, kedua, ketiga kan makan. Dia boleh puasa setengah mati, tahu-tahunya gratis. Kenapa? Tiket itu lebih mahal. Tiket itu lebih mahal. Di dalam tiket itu sudah termasuk makan dan minum. Kalau yang mahal, yang tiket sudah bisa dibeli, otomatis makanan dan minuman di dalamnya ikut. Nah, demikian juga Tuhan sudah kasih yang besar bagi kita, yakni hidup dan juga tubuh. Masakan yang lebih kecil, yaitu makanan dan pakaian, Tuhan tidak bisa berikan. Maka di sini argumentasi Tuhan Yesus adalah bahwa dari besar ke kecil, yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang mulia, yang mahal, yang tinggi nilainya, Tuhan sudah berikan. Karena itu, apalah artinya makanan dan pakaian, Tuhan pasti bisa berikan bagi kita. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Amin. Kalau sekarang saudara mau khawatir, aduh, ini gimana nih makan apa, nih minum apa, pikir dulu, saya punya hidup atau tidak? Oh, punya. Saya punya tubuh atau tidak? Punya. Kalau hidup sudah punya, tubuh sudah punya, tidak usah khawatir. Apalagi kita anak Tuhan. Amin. Tuhan pasti bisa pelihara kita.
Ini argumentasi Tuhan Yesus yang pertama, dari hal yang besar menuju kepada yang kecil. Sekarang argumentasi Tuhan Yesus yang kedua, dia balik. Kalau yang tadi besar ke kecil, sekarang dia balik, dari yang kecil ke besar. Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sekarang dalam argumentasi yang kedua ini, Tuhan Yesus mengungkapkan dua hal atau dua contoh. Pertama adalah burung, yang kedua adalah bunga di padang. Tuhan menyatakan tentang burung, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu yang di surga. Pandanglah burung-burung di langit. Burung apa ini? Tahu dari mana burung pipit? Ya? Oh, ini kan bilang pandanglah burung-burung di langit, tidak bilang burung pipit kan? Ya bolehlah burung pipit, karena ada lagu sekolah minggu. Burung pipit yang kecil, la 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 la, ya tak? Nah, saudara-saudara, berarti di sini Tuhan suruh kita pandang burung-burung, pandang burung pipit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapa di surga. Burung ini beda dengan semut. Kalau semut itu punya lumbung, musim panas mereka jalan-jalan pilih makanan, bawa ke lubang, itu tabung. Tunggu pas musim hujan, mereka tidak keluar-keluar, tapi makanan sudah numpuk di sana. Tapi burung tidak punya lumbung. Jadi ini hari burung hanya cari makan, dan besok cari lagi. Burung tidak pernah khawatir besok makan apa, besok minum apa. Tidak. Burung itu hidup day by day, hari demi hari, tanpa kekhawatiran. Pernahkah saudara lihat ada burung murung sedih karena hari besok? Tidak ada. Pernahkah lihat manusia murung karena pikir hari besok? Tapi Tuhan bilang pandang burung-burung, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, diberi makan Bapamu di surga. Sekarang saudara, kalau ini adalah burung pipit, maka kita perlu tahu dulu burung pipit ini kalau jual harga berapa. Saya ajak kita buka Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Coba satu orang baca buat kita dengan suara keras. Injil Lukas pasal yang ke-12. Tunggu semua dapat baru baca, atau kita semua sama-sama baca. Lukas 12 ayat yang ke-6. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Cukup. Bukankah burung pipit dijual berapa? 5 ekor 2 duit. Duit itu uang. 5 ekor 2 duit. 2 duit 5 ekor. Kalau punya uang 2, beli burung pipit dapat 5 ekor 2 duit. 2 duit 5 ekor. Punya uang 2, beli burung pipit dapat 5. Kalau punya uang 1, dapat berapa? Bisakah orang pergi beli burung hidup? Orang beli burung berapa? 2,5 ekor. Kalau beli minyak bisa 2,5 liter. Beli beras bisa 2,5 kilo. Tapi kalau beli burung hidup 2,5 ekor.
Jadi jelas tidak bisa membeli burung 2,5 ekor. Jadi kalau uang 2 dapat burung pipit 5. Kalau punya duit 1, mari buka Injil Matius 10. Matius 10, sudah? Lihat ayat 29. Matius 10 ayat 29, mari sama-sama baca. Matius pasal 10 ayat yang ke-29. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Cukup. 2 ekor seduit. Jadi kalau punya duitnya 1, beli burung pipit dapat 2. Tapi tadi di Lukas bilang kalau punya uangnya 2 dapat 5. Kalau ikut Matius mestinya uang 1 dapat 2, uang 2 mestinya dapat 4. Kenapa di Lukas jadi 5? Bonus 1. Iya kan? Sama seperti kita pergi ke Oiba, kangkung Oiba. 1 ikat berapa? 1.000. Terus kita tawar 2.000 ya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi aslinya burung pipit itu adalah 1 duit dapat 2, 2 duit dapat 4. Yang 1 ini persenan.